Lihat nih. Oh Lihat nih. alah, ya Jadi Allah. mereka nih takut ketahuan dengan hadirnya si Bram sama si Noel ini. Tunjukkan Allahu Akbar. Otan gue saya lihat videonya. Oh alah. Parah, parah. Coba kalian itu bantu dong agama kalian tuh yang lagi di sini Bang Zuma. Bantu, bantu dong. Gampang bukannya ini Noel. Saya kecewa selama ini saya sangat toleransi sekali sama saudara-saudara yang muslim. Tapi ternyata ada oknum-oknum non muslim yang kayak iblis kayak Habib Noel ini. Anjing tahu. Manfaat dia nyari manfaat yang anjing kau. Itu loh gampangnya. Itulah. Aku bukan Kristen, aku bukan Kristen. Nah, lu Katolik. Aku bukan Kristen. Aku Hindu. kejawen. Oh, Hindu Jawa, Hindu Jawa. Saya Kristen kan, tahu Iya, saya. Wangsa Badra, Wangsa Badra. Ya paham saya Bib, ini orang tipikal si Noel ini, orang-orang kejawen yang ke gereja. Di sini tempat Ini Gus Arya, ini orang-orang Darmo Gandul. Darmo Gandul itu juga semi-semi itu orangnya. Iya. Yang pakai belangkon tapi dia ke gereja, ada banyak di kami itu. Yang suka yang menyebar kebencian. Habib Balawi. Alah, ngomong ada iso. Lah itu bukan ranamu. Itu gak ngerti. Makanya gini loh. Masalah perihal nasab internal muslim ini dicampur tangani, diobok-obok sama kelompok-kelompok yang kayak begini nih. Iya, kelompok. Makanya muka imigran Direkam ya. Akhirnya apa teman-teman? Dengan adanya polemik nasab yang ditumpangi oleh orang-orang kelompok ini, supaya apa? Kalau orang nggak jadi ateis, orang jadi murtad. Salah satu pelopornya ini orang-orang model begini ya, pakai salib ini. Teman-teman, izin ya, saya kasih tahu bahwa soal polemik ini sangat berbahaya sekali. Sebetulnya mereka ini nggak banyak. Ini ditumpangi oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi banyak, Syiah yang punya kepentingan banyak, orang-orang non Muslim seperti ya akun Habib Nul ini, yang ternyata dia moralnya syahadat, tetapi ketika ditanya dia udah jujur dia bukan orang Muslim. Kritik negatif. Iya, di dalam Al-Quran tidak dilarang memakai salib. Kalau berapa sih? Berapa ini? Oh, udah bisa on cam kau. Tunjukkan ayatnya. On cam. Tunjukkan ayatnya. On cam. On cam. nggak bakal dia apa-apa. Orang Islam kami orang Islam. itu. Ya kami orang Islam. Pedomannya Al-Quran juga hadis. Iya, tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran itu bahwa Kami juga pedoman. Kami orang Muslim ini nggak butuh dalil. Budaya kami bukan budaya salib. Kami nggak butuh dalil. Mau sedikit-sedikit dalil itu nikmat. tunjukkan ayatnya. Ya, udah nih banyak Gus Arya banyak juga nih, termasuk diantaranya kelompok dia ini ada namanya OMMG Badari, termasuk kelompok imam. Ya, Oten bajingan semua. Ya, betul. Ya, ketahuan semua saksikan ya. Nampak nih pendukung-pendukungnya Imat ternyata iblis-iblis semua. Ya, Anjing-anjing pasar. lihat nih Gus Arya, antum perhatikan ya, yang nickname OMMG Badari, dia kalimatnya kayaknya sopan gitu, keluarin beb, padahal di atasnya narasi jahat semua. Lihat nih. Jadi mereka nih takut ketahuan dengan hadirnya si Bram sama si Noel ini. Tunjukkan. Allahu Akbar. Otan gue saya lihat videonya. Oh alah. Parah. Coba kalian itu bantu dong agama kalian tuh yang lagi di sini Bang Zuma. Bantu dong. Gampang bukannya ini Noel. Saya kecewa selama ini saya sangat toleransi sekali sama saudara-saudara yang muslim. Tapi ternyata ada oknum-oknum non muslim yang kayak iblis kayak Habib Noel ini. Anjing tahu. Manfaat dia nyari manfaat. Yang anjing kau. Itu loh gampangnya. Itulah Gus Arya. Baginda. Tadi kan Anda bilang Mbak Ude nih kayaknya nih. Ini tampangnya Noel ya. Ayah. Kamu Gus bro, lawan aku. Aduh, Noel.
Musiknya musik Kristen lagi dipakai. Aduh. OMG ketahuan kan OMG. Coba lihat Ini aja dia OMG ini juga nih. makanya gini loh. Masalah perihal nasab internal muslim ini dicampur tangani, diobok-obok sama kelompok-kelompok yang kayak begini nih. Iya, kelompok. Makanya muka imigran Direkam ya, juga. direkam ya. Akhirnya apa teman-teman? Dengan adanya polemik nasab yang ditumpangi oleh orang-orang kelompok ini, supaya apa? Kalau orang nggak jadi ateis, orang jadi murtad. Salah satu pelopornya ini orang-orang model begini ya, pakai salib ini. Pakai frame-nya namanya Nabi. Tidak beragama. Nabi Musa sama Nabi Isa tidak beragama. Parah. Lihat ya, lihat sahabat-sahabat semua ya. Betul ya, apa yang diucapkan oleh si Noel ini, Nabi Musa, Nabi apa tadi, Isa, tidak beragama. Jelas bahwa di balik polemik ini ada penggiringan kepada kaum muslimin untuk tidak lagi percaya dengan usul para Islam lah pada umumnya. Itu ya, itu jahatnya ya. Itu hati-hati. Jadi yang ikut-ikut itu nasab, sudah-sudahlah, berhentilah, taubatlah. Ya, betul kata Gus Arya. Memang Gus Arya dulu kan ikut-ikut sama Gus Arya ya. Aku percaya kepada kiai, tapi tidak percaya kepada para hamba. Lu nggak bisa. Lu cuma mau adu domba. Aduh dombong. Lu kalau orang muslim, narasinya nggak hanya percaya kiai, percaya ulama. Semua Iya. kiai bagian daripada ulama, bahlul. Dikatakan itu anak Nabi pun Coba sebentar Noel. Noel, coba lu baca ayat kursi deh. nggak bisa. Sudah selesai. Al-Fatihah. Yes. Nggak bisa. Al-Fatihah. Nggak bisa. Qul a'udzu binnas coba. Nggak bisa. Betul. Qul wallahu ahad. Nggak bisa. Sudah Noel saran saya. Nggak usah. Noel bisanya sahadat, dia udah persiapan hafalan sahadat itu. Supaya Iya. bisa Sahadatnya juga nggak jelas. Ayo kita debat. Debat apa? Debat apa? Lu tahu Islam dari mana? Tolong jelaskan Nabi Musa sama Nabi Isa itu agamanya apa? Ini apologet ini, Bib. Udah jelas ini. Iya. Ini orang mukimat apologet ini dia. Wah, keren. Kayak Haji Imaduddin keren. Subhanallah. Ini anak ini jongos-jongosnya kiamat. Ya. Berarti mukimat. Dan simat. Jadi ini makin menampakkan kalau mukimat ini ternyata justru membantu imat dalam menghancurkan Islam. Gila. Makasih. Gimana dikatakan hadis Nabi itu Muslim itu disuruh percaya Udah nggak usah ngomongin hadis, lu nggak ngerti hadis lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lu nggak ngerti hadis, lu suruh surah Anas penting aja aku nggak percaya Fatihah aja nggak paham. Ngoceh aja nggak bisa. Lu aku nggak kelihatan lu. daripada percaya mulutnya Habib lebih baik percaya kitab Jadi tadi sebelumnya kan dia sudah naik. Aduh. Ini Noel ini sebelumnya sudah naik Gus Ini Arya. udah tampangnya si Noel ini. Tampangnya di foto saya tuh. Pertama kali naik dia bilang itu siapa Soekarno itu dihabibkan nggak, dia bilang gitu. Jadi sudahlah, nggak usah bahas Habib, nggak usah bahas Sayyid apa-apa masalah nasab. Yang penting udah kita ketahui bahwa pengikut-pengikut imat di medsos ini adalah orang kafir, non Muslim yang non Muslim. tunjukkan di mana Ya. di mana ayat Al-Quran itu dikatakan Wis, orang-orang Noel. Kemarin. Noel jancuk. Nanti. Ya. tunjukkan Kamu ini baca ayat kursi nggak bisa, baca kulhu nggak bisa, baca ini nggak bisa, pakai nanya-nanya tunjukkan ayat. ini Gus ini Parah. kamu dipanggil Gus, tunjukkan di ayat mana Al-Quran mengatakan di Kesian ya. Ternyata Saya ambilin kitab kau baca ya. pendukungnya imat luar biasa ternyata. tunjukkan ayatnya. Kita baca ini ya. Kita baca ini. Bukan mahrum, Tolong ini, besarin. ini bukan mahrum, ini pendukungnya imat, ya. Noel, Dari coba ini Noel. kelompok agama lain. Noel. Ini aja Noel nih. Tolong besarin. Nah, itu Bib. Izin Bib. Ini bacain aja, dibacain yang gampang nih. Nih. Nggak bisa.
Bisa baca. Beb, naikin Said Kamil, Beb. Nih. Ini yang gampang aja ya. Nih. Nah, Direkam ini sahabat semua, direkam ya bahwa non muslim ikut juga nasab ya. yang ini aja deh, ini. Noel. Baca. Aku Bismillahirrahmanirrahim. ini tanya kamu, Arya, ini, tunjukkan ayatnya. Dikatakan bahwa di Ini ya, saya bantu nih. kafir. Saya bantu Noel. Alif lam mim. Terus. Izin. Terus siapa itu Noel? Ini. Udah, bukan muslim. Dalikal kitab. Ayo. Udah bukan nggak, udah Gus Arya. Dia Kristen. 1000% Kristen. Tunjukkan di ayat direkam ya, Al-Quran teman-teman ya. bahwa di luar Islam itu kafir mana? Kamu Ayatnya minta mana? ayat. Tunjukkan. Noel, kamu minta ayat suruh nunjukin baca ayat yang lu gak minta. Kacau lu. Mau gimana? Ternyata ini Habib goblok di sini sama Gus goblok. Iya, ya. Allah, nggak kuat akhirnya Gus, nggak kuat dia Gus, kayak kena rukiah deh Panas Gus. ya? Iya, ketahuan Gus, sudah coba antum kasih narasi Gus bahwa siapa sih di balik ini semua Gus, nanti direkam nih. Saya itu sudah sampaikan berkali-kali sama teman-teman muslim, saudara-saudara kita khususnya orang muslim ya, bahwa merekam. Bentar Gus. bahwa hati-hati polemik ini diumpangi. Ya, direkam teman-teman. Saya orang dalam mengawal tesis dari awal sampai saya bertaubat. Karena banyak golongan-golongan dari Salafi Wahabi ya, yang mengaku sebagai orang muslim juga banyak yang menganggap kami dianggap orang ahli bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan. Terus 30% lebih mereka adalah orang-orang non muslim. Yang pecahan dari mana? Dari debat-debat apologet atau penikmat konten apologet. Ini orang-orang yang oknum non muslim, oknum Kristen dan Katolik. Betul. Banyak yang framing karena dulu gabung di grup kami gabung. Ternyata mereka mengaku-ngaku sebagai pecinta Wali Songo, mengaku sebagai pecinta Zuliatul Rasul. Ternyata dia nggak bisa ngaji. Dia nggak sholat ya, dia muslim ya, cuma dia nyamar saja, gitu loh. Noel, saran saya mending urus agama Noel aja. Tidak, aku ini tidak membenci umat seagama. Aduh, ngomong aja belepotan. Tapi jangan mengaku-ngaku cucu Nabi itu saja. Aduh, tai kucing. Noel, gue cuman nyesal Noel ketika ada gereja mau dibakar, gue bela mati-matian. Nyesel gue ada umat Kristen kayak ente. Iblis, tau nggak? Aku bukan Kristen. Nah, lu Katolik. Aku bukan Kristen. Aku Oh, Hindu. kejawen. Oh, Hindu Jawa. Saya Kristen kan, tahu Iya, saya. Wangsa Badra. Ya paham saya, Bib. Ini orang tipikal si Noel ini, orang-orang kejawen yang ke gereja. Di sini tempat Ini Gus Arya, ini orang-orang Darmo Gandul. Darmo Gandul itu juga semi-semi itu orangnya. Iya. Yang pakai belangkon tapi dia ke gereja. Ada banyak di kami itu. Yang suka yang menebar kebencian. Habib Balawi. Alah, ngomong ada iso. Lah itu bukan ranamu. Itu gak ngerti. Ngomong nggak iso. Iya. Kelompok Darmo Gandul lagi. Doktrin kolonial India Belanda. Agama samawi musnah di bumi Nusantara, itu target mereka sesuai kitab mereka. Oke, Mbak No. Teman-teman, izin ya, saya kasih tahu bahwa soal polemik ini sangat berbahaya sekali. Sebetulnya mereka ini nggak banyak. Ini ditumpangi oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi banyak, Syiah yang punya kepentingan banyak, orang-orang non Muslim seperti ya akun Habib Nul ini
yang ternyata dia modalnya syahadat, tetapi ketika ditanya dia udah jujur dia bukan orang Muslim. Ya kayak begini. Kita Ketika hargai. dia komentar di akun-akun lain dengan atas nama Habib Noel seolah-olah dia Bahlawi. Nah, ini menghancurkan marwah seseorang dengan dia membuat akun namanya Habib. Seolah-olah menunjukkan bahwa dia Kamu Habib. tidak terima. Nanti komentar dia yang Kamu tidak tidak nanti akhirnya Habib yang kena imbas. Ini kayak si Habib Noel ini. Hati-hati Kamu untuk tidak teman terima. Muslim. Kamu tidak terima. Nah, lu nangarep Noel, lu nangarepku Noel, hilang irungmu Noel. Kalau kamu saya giniin, mestinya kamu nggak terima. Nah kalau kamu nggak terima, baru. Nah kalau kamu nggak terima sama kamu percuma, kamu aja nggak ada mukanya. Noel, Jelas, kamu Mas. itu salah, Noel. Minimal minta maaf, jangan berkeras. Gua apa? Enggak bakalan jamin. Ini kelompok Minta maaf dong, kalau lu bukan orang Muslim, lu nggak boleh pakai nama Habib. ini orang-orang Darmo Gandul ini memang orang-orang yang selalu membangun Islamofobia. Bang Noel, biasanya kegiatan di dalam peribadatan gimana aja biasanya? Di mana aja biasanya? Sembah pohon. Dia sembah pohon, ke gunung, kajen, Doa-doa yang dibaca apa? Mantra-mantra yang dibaca gitu. mantra. Begini, ya pohon, berilah aku air. Ini ada lagi nih, Noel kemarin dia pakai Habib novel akunnya. Oh, udah penjahat. Jadi ngapain? ketika si Noel ini berkomentar pada live streaming room orang ya, dia pasti akan kebaca bahwa komentarnya dia kan jelek-jelek. Orang akan berstigma begini, ternyata dia Habib. Kelakuannya kayak begini. Aslinya bukan Habib. Noel Orang kamu kayak si jangan Noel begini. ketawa, Noel. Ini bakal di blow up ini, bakal viral kamu. Kok dia menikmati ketawa-ketawa gitu ya? Iya. Oh, Dharma Iya, dia namanya. mati karena ya penikmat dosa. Bakal viral kamu. Bukan, kitab dia mereka ini kitab Darmo Gandul, Suluk Gatoloco yang dibikin atau propaganda daripada kolonial Belanda tahun 1870-an itu. Yang mana untuk memerangi Islam. Jadi di situ ada doktrin-doktrin yang membanggakan kebangkitan etnis Jawa Nusantara per 500 tahun sekali gitu loh. Tadi siapa? Bakul tadi non Muslim juga. Pak Bram. Bram juga itu. Tadi gimana? Pertanyaanku tadi bisa jawab tidak? Pertanyaan apa? Gimana dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa di luar Tuhan itu kafir? Nggak perlu dijawab, ngapain ngeladenin orang gila. Takut ya? Enggak takut Noel, ngapain takut? Karena dari caramu bicara aja nggak ada intelek-inteleknya, isinya sampah semua. Ini kenapa nih Mushab Lord nih mau menaik mau apa nih? Mau menyampaikan apa gitu? Nah, saya naikin nanti, tapi kalau mau duduk lama-lama nanti ya, nggak usah. Sampai aja nggak apa mau berkomentar atau mau apa gitu. Mau membantah atau apa gitu nggak apa. Rolling aja mending baik. Dia nih kalau memang dia bukan Kristen, dia bukan Islam, dia sudah menjelekkan Islam, dia menjelekkan Kristen, pakai bawa salib. Iya mungkin. Noel, saya ini Noel ya, saya ini Nusantara banget loh. Saya belajar juga sama kiai. Saya juga belajar sama gereja. Gereja pun saya belajar memahami tentang orang Kristen seperti apa. Tapi nggak seperti kamu loh, saya tobat loh. Masalah agama itu sangat sensitif, saya nggak mau. Nah, gitu loh Noel. Lu tobat lah Noel. Saya itu udah tobat, belajar untuk bijak sekarang. Apalagi lu masuk ke agama orang lain. Begini Gus, Hah? begini Gus. Sekarang begini, kalau Gus ini mau menerapkan umat manusia di Indonesia ini tidak usah menganggap kalau cucu Nabi itu benar.
kan gitu. Yang benar gimana yang benar? Gini loh Noel, Yang benar kalau cucu kamu siapa? mau menghakimi bahwa Cucu Habib yang Habib siapa? itu bukan cucu Nabi, ya kamu tunggu dulu endingnya. Yang benar Jangan cucu yang menghakimi siapa nih? sesuatu Yang belum naga. jelas, belum tahu kebenarannya, Noel. Ya Noel, Ya, yang karena yang benar banyak cucu yang naga. mengaku Habib Noel, itu yang Noel. mengaku Habib itu Noel, yang bicaranya Noel. dengar aku ini mau bicara ini kamu Ya diam dulu. saya Nanti mau lepas tanya itu kamu dulu, bicara. yang benar itu adalah Sabar, sabar. ngaku Aku cucu ini yang mau naga menjawab gitu ya. Gus Arya ini. Ngaku cucu yang Aku mau naga menjawab benar Gus ya. Arya ini. Kamu diam dulu. Aku mau menjawab. Urgensi kamu itu apa sih Noel? Urgensimu itu apa gitu loh? Begini, Konteks bicaranya aja nggak karuan. dalam kamu diam dulu. Aku ini mau bicara sama Gus Arya ini. Ya kamu nih bernarasi Di aja saya itu nggak ada berantakan. video yang mengatakan bahwa Habib itu saja katanya Allah dan malaikat itu bersolat kepada Muhammad. Itu saja sudah. Makanya itu saya lihat itu kayak begini. Saya mulai Ngomong aja belepotan, ngomong. Mate. Suci jelas. Gini pendukungnya Imat kayak begini memalukan. Noel, jangankan umat muslim harus bersolawat, malaikat Sholat, juga ini dia harus ngomong sholat tadi kepada misalnya. Nabi. Sholat Lihat kan di Allah, video Allah juga saya bersolawat kepada Arya. Nabi. Gus Arya, lihat di video saya bahwa ada Habib itu mengatakan bahwa Allah dan malaikat itu bersolat kepada Sholat, dia ngomong sholat, ngomong aja belepotan. Aduh. Ya emang kenapa kalau Allah bersolawat, 228, malaikat bersolawat kepada boleh. Nabi kenapa? Ini kaum 2,8 ini. Lihat di video saya itu. Ini asli kaum 2,8 ini. Iya. Susah Iya, juga di nih video saya itu. dia nggak paham. Makanya saya ini membenci Habib itu karena argumennya itu tidak betul. Masa Allah sama malaikat bersolat kepada Rasulullah? Bersolawat. Iya, kalau bersolawat aku tidak membantahnya, Gus. Tapi Nah, ini terus? bersolat. Lah terus masalahnya buat kamu tuh apa? Urgensinya kamu apa? Tentang perbedaan yang kamu yakini. Kalau saya ini tidak setuju ya. Kami di dalam Islam ada surah Al-An'am ayat 108. Kami meyakini itu apa yang difirmankan oleh Allah saya. Bahwa Iya, kami itu tidak bersolawat. boleh menghina Bersolawat sesembahanmu. apa bersolat? Bersolawat. Kalau bersolawat aku mengimaninya, tapi kalau bersolat Iya kalau bersolat seandainya iya apa urgensinya buat kamu? Apa kepentingan buat kamu? ya makanya ini karena katanya tadi room debat. Nggak ada, siapa bilang ini room debat? Ya tadi Ada ini room debat. Nggak ada, ini roomnya Sayyid Ibnu. Bukan room tadi debat. kamu bilang, oh iya ini room debat, mari debat gitu. Noel, kamu ini kok kelihatan, justru kamu ini sok-sok mau debat, tapi cara kamu itu dungu. Ya kayak kalau gitu kamu saja Baginda Raja lawan aku main gimana? Besok Saya besok ngapain saya mau ngelayanin orang dungu, ikut dungu saya nantinya. Loh, kamu nanti aku tanya di ayat Al-Quran Loh, kamu saya Baginda, tanya ayat kursi Baginda. aja nggak jawab, nggak bisa. Berarti udah selesai, ngapain saya ngeladenin? Baginda. Tunjukkan di Baginda ayat Raja. mana dalam Al-Quran itu di luar Islam itu adalah Kamu minta tunjukkan ayat tadi sama Gus Arya, ditunjukin ayat, diminta baca, kamu nggak bisa. tunjukkan kamu saja, kamu tunjukkan ayatnya. Ini Tunjukkan ayatnya. ngapain? Siapa ini tunjukin ayat kamu baca sih nggak bisa. Siapa lu? Ini benar-benar Lu kayak nih FJ kita. oten, ya bukan oten sih, ini orang yang nyembah pohon, tadi dia ngaku nyembah pohon kan. Nyembah pohon ya, cucu yang naga, pencinta maksiat, yang masuk ke ranah-ranah seperti ini. Mulai hujat. Bukan hujat, memang fakta. Bib, kalau keyakinan saya ya Bib, ini Kan si kamu- Noel ini orang Katolik Kejawen. Di tempat saya banyak ya kayak begini. Gereja-gereja Jawa di sini banyak, masih di Jawa Tengah, di Demak banyak. Ada itu.
Di Purwodadi banyak. Lah ini jenisnya berbelangkon khasnya. Dia tetap ke gereja si Noel ini. Kalau saya analisa begitu. Kata siapa dia nggak Kristen, dia orang Kristen. Kalau nggak Kristen dia Katolik ini. Cuman dia kejawen gitu loh. Nah, dia juga pakai dupa seperti apa kayak orang Cina begitu. Kadang-kadang. Banyak kawan-kawan seperti itu sih. Waalaikumsalam, naik Bam Bams. Siapa? Bams Al. Noel, kamu jangan bohong, saya udah tahu loh ya, betul nggak? Begini pendukung Imat, aduh Imat, lu bener-bener Makanya ngancurin Islam saya lu, bilang Mat. tadi di awal, kita ini seakan-akan datang ke rumah sakit jiwa. Sama saya ini juga pengen diarahkan oleh Pak Imat itu agar memiliki kerja otak seperti mereka gitu loh. Nggak bakal bisa, host, nggak bakal bisa, host. Karena nalar-nalar antum ini nalar-nalar orang yang masih akal sehat. Ini orang-orang yang jadi harus berbuat maksiat dulu baru bisa ngikutin mereka. Oh, kalau untuk kayak gitu nggak mau saya. Saya mau belajar aja arah kerja otaknya. Nggak bisa, harus maksiat dulu. Oke. Jadi ngerusak otak dulu, baru bisa kayak Noel. Pamit saja sudah. Iya pamit, lu mau pamit, lu mau mati terserah lu. Pohonnya gerak-gerak itu Noel, pohonnya. Ini orang justru yang ngerusak negara kayak gini. Pemahaman Memang di tempat kayak kami begini. banyak sih pengikut Darmo Gandul masih banyak, terus Kristen Kejawen banyak, Islam Kejawen banyak. Memang orang Kapitayan aja masih ada. Nah ini rata-rata nimbrung di urusan nasab karena mereka tidak suka, dia anti kepada etnis Arab. Memang masih banyak itu orang-orang itu. Ya karena mereka merasa budaya Ketika mereka ada- dirusak kan gitu. Dia menganggap seperti itu budaya mereka dirusak dengan budayanya Wali Songo itu. Iya, dengan Ada budaya Arab ya. Betul. Gus Ari, ini 104 mata memandang ini. Jadi kita bukan framing di sini ya Gus ya. Kita Enggak, Habib saya udah tahu lama juga sih. maksudnya gini, Ini udah jelas kok. jelas ada yang model-model seperti itu gitu loh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Ya apa yang biasa? Ya kan. Ya, saya nasab ini bagi saya yang cukup bahaya. Dari hari itu saya sudah mencurigai banyak orang-orang kafir menghina kita umat Islam ini. Ini Aceh nih. Betul. Ada orang-orang apa ini Habib melakukan salat berjamaah maghrib. Mereka menghina Habib ini kata kafir Yahudi itu. Saya rasa bangsanya kita orang Islam ini tidak ada yang mencela orang-orang yang lagi melakukan salat lima waktu ini. Saya sudah curiga ini kafir semua yang bermain ini. Ini gara-gara iman semua ini. Bahaya saudaraku. Ini saya minta maaf. Agak dijauhin kata-kata tadi ya Bang Endi yang Gas. Saya tidak boleh menjauhi ini cukup bahaya ini. Cukup hina kita umat Islam kalau begini dipecahkan oleh kaum-kaum yang tidak ada. Macam tadi dia masuk. Orang yang Apa hak dia ngomong tentang nasab ini? Hal nasab ini tentang kita umat Islam. Ini yang saya herankan sekarang. Minta maaf saudaraku ini. Sekian ya saya. Assalamualaikum. apa bahasanya harus coba orang yang bukan apa istilahnya bukan ahlinya bicara ya gitu. Nama Habib Cipta Habib ini. Astagfirullahaladzim. Dulu itu Bib ya, saya cerita sedikit. Waktu saya menjaring netizen, saya bikin 12 grup waktu di Laskar ya. Di politik ganti Laskar Sabila dibajak sama kelompok-kelompoknya atas. Itu saya yang membangun grup. Rata-rata itu orang Kristen banyak. Jujur aja, ada orang yang dari Kapitayan juga gabung. Artinya mereka Kapitayan itu bukan orang Muslim ya, tapi memang dia pakai kayak Dia Jawa Hindu. Apa ya Jawa Hindu itu. Jawa Hindu. Jawa Hindu seperti itu kurang lebih, karena dia menyembahnya sang yang alam dia lebih berkeyakinan kepada alam semesta.
Ya, di Jawa itu. Rahayu-rahayu itu bukan bro? Ya, betul. Rahayu-rahayu itu. Ya. Rahayu-rahayu, tapi kan banyak juga yang rahayu dia tapi melengkapi dengan syariat Islam banyak yang masuk. Tetapi ini rahayunya masih yang dulu. Dia tidak masuk ke Muslim enggak. Ya seperti yang tadi si Noel itu juga mirip-mirip rahayu, tetapi dia bagian Kristen. Dia bagian Kristen itu. Banyak Yakin itu. Iya banyak kayak gitu. Saya baru tahu nih. Banyak ini banyak. Sektenya banyak macam-macam. Oget yang dulu sama si Juma sama si Wafi. Jadi dia cerita. Ya terus kepentingannya apa kok gabung-gabung ke Laskar ngikutin masalah nasab? Ya seneng aja katanya seperti itu. Berarti ya kayak mungkin kecemasan ya. Tim Hore begitu loh Bib, kira-kira Bib. Ini pernyataan antum tuh saya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan? Saya pertanggungjawabkan. Jadi nggak bilang narasi nanti atau nggak bilang framing nanti. Si ini Jadi perihal nasab ini Islam bobo. Iya. Perihal nasab ini Islam. Memang targetnya Islam, target besarnya Islam. Nih contoh ya, Bib. Ada akun namanya Habib Dobol, ya ini. Ada Habib Becik. Terus ada lagi, ya macam-macam dia. Pokoknya dia ada namanya Habib, Sayyid. Itu Bam Saal tuh kepingin naik tuh beliau. Bukan nggak ada namanya dia nih, banyak nih. Coba ini apa? Bam Saal. Jual mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bam. Alhamdulillah. Jadi setelah saya 2 tahun kemarin itu masih bergabung bersama Bang Zuma, Bang Kores, kemudian bersama Uniripa dan yang lainnya dalam debat lintas agama Kristolog yang sering masuk ke komalnya di waktu di YouTube stream lihat itu bersama Pak Bom. Pak Bom adalah seorang pendeta dengan kawannya Laidara. Itu adalah kemudian karena saya ini statusnya itu watonia dan saya tidak lebih banyak mendebat tapi lebih banyak silaturahim seperti itu, hanya ngobrol-ngobrol saja, terkadang membetulkan apa yang mereka tuduhkan saya luruskan menurut pandangan Islam di situ. Kemudian setelah meninggalnya Abah Uci dalam kurun waktu 1 bulan, kemudian ada seorang dokter, dia dari Banten, dia beragama Kristen, kemudian dia bilang sebentar lagi Islam ini akan kena badai seperti itu. Nah, saya belum paham dan dia juga tidak menyimak dan tidak tahu kalau saya ini adalah seorang Muslim di komal tersebut, sehingga saya berpenasaran dan berpikir ini badai untuk Islam itu apa gitu. Ternyata betul salah satu yang disampaikan oleh yang namanya Iman, bahwa sanadnya Ba'alawi itu terputus seperti itu, jadi bukan keturunan dari barang-barang Nabi. Aku bilang ini cuma receh doang, karena kenapa? Dalam isu-isu debat lintas agama itu biasanya itu timbul dan tenggelam, tapi faktanya sampai sekarang tidak selesai seperti itu. Artinya dari sebelum perihal nasab ini sudah ada statement seperti itu ya? Iya, jadi Islam akan kena badai besar. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan itu orang Kristen tidak lagi menyebutkan kalimat kadal gurun, kencing onta, tidak lagi menyebut kadrun atau abdul gitu ya. Orang Islam itu pasti disebutnya itu seperti itu. Sekarang boleh dicek, boleh disimak debat lintas agama di komal-komal Kristen tidak ada lagi yang menyebut seperti itu. Kenapa? Karena di dalamnya udah ada yang menyebutkan sebagai muhibin, istilahnya mengatakan bahwa keturunan Nabi itu adalah palsu segala macam. Saya udah paham dari sini, jadi istilahnya ini gitu ya. Jadi kemudian mereka ini sekarang kebanyakan
Jadi karena termasuk Banser juga yang ikut andil istilahnya untuk menjaga gereja, dan bahkan bukan satu atau dua, mereka yang berstatusnya Kristen menggunakan kalung salib, tapi menggunakan pakaian Banser, ada juga seperti itu. Dan itu banyak buktinya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan bahwa sebentar lagi tunggu tanggal 20 Oktober permasalahan ini akan selesai. Jadi kalau bisa pembahasan tentang nasab, apalagi dengan orang yang hanya naik untuk menanyakan demikian, lebih baik yang diladeni. Ini adalah tugasnya istilahnya kami yang disebut mereka selalu membanggakan anak pribumi. Padahal pribumi itu adalah kalimat inlander yang dibuat oleh VOC sebagai kasta nomor 3. Dan mereka yang berteriak kita pribumi seolah-olah harus mengakui kita adalah kasta ketiga, justru mereka adalah londo ireng atau istilahnya pribumi yang berkhianat untuk VOC ataupun untuk Belanda. Dan untuk tingkat pertama itu adalah VOC itu sendiri yang beragama Kristen dan Katolik. Kemudian yang kedua adalah keturunan Cina, Arab dan India. Nah, istilahnya ini pembelokan sejarah di mana sendiri mereka selalu bilang bahwa para Habaib ini merubah sejarah, padahal dia sendiri sedang merubah sejarah. Dan dari pihak Kristen ini sedang memperbaiki bahwa VOC itu adalah tidak bertargetkan God, Glory, dan Gospel, tapi hanya berdagang saja seperti itu. Padahal yang berdagang itu dan dakwah itu adalah para Habaib di situ posisinya. Jadi hanya istilahnya ingin memperbaiki status sejarah yang dianggap bahwa penjajah di Indonesia ini bukan beragama Kristen. Makanya Al-Quran pada Arab Habaib dan PKI katanya. Ya, sejak kapan yang mana ada PKI di situ? Betul. Makanya algoritma mendekati pelantikan ini makin panas, Pak. Jadi Apuan, kalau bisa, kalau ini sudah sebentar lagi jangan sampai, karena kenapa? Ini mau meruncing sebenarnya. Tanggal 7 sudah ada undangan dari Bapak Alawi, kemudian dari UIN juga ada undangan, dari KIMA juga ada undangan, tanggal 14 Oktober juga ada undangan. Semuanya tentang perdebatan hipotesanya iman, termasuk dari Kesultanan Banten tanggal 14 Oktober sekaligus mempertanggungjawabkan iman dengan mengakui sebagai cucu Kesultanan Hasanuddin. Di sini, maka kita lihat apakah tanggal 7 September besok lusa Imad datang atau tidak, apa alasannya. Tanggal 10 informasinya Rabito Alawi juga mau datang ke sana, bagaimana jaminan keamanannya, dan pihak kampus juga sudah siap dan menyiapkannya dan mempertanggungjawabkannya sebagai panitia, apakah Imad akan datang atau tidak. Nah, di situ selepas dari tanggal 7 tanggal 10 September besok lusa, tanggal 14 Oktober dari pihak Kesultanan Banten juga sudah menyiapkan untuk kehadiran Imad. Jadi kalau umpamanya 3 pertemuan ini tidak dihadiri juga, kita bisa mengetahui posisi Imad ini yang mengaku 3 hari 3 malam siap berdebat tanpa tidur, apakah terbukti atau tidak. Dan di sini Islam itu istilahnya sebagai kami istilahnya NU juga, tapi NU dari garis bukan struktur ya, kultural. Ini pasti akan memantau. Biarkan mereka berteriak muhibin seolah suatu hinaan, dan kami pun mengecap kepada mereka adalah PKI, pengikut Kiai Imad, itu PKI. Mantap. Ini ada Besar ya. Cocok, logis. Memang baunya ke sana yang dijelaskan tadi oleh saudara Damal. Baunya memang ke sana, dan saya sedikit banyak mengetahui. Cuman saya di struktur ini aja, di grassroots medsos aja yang memahami sih. Karena saya kan dulu Perkas, tahu tujuannya apa, cita-citanya apa. Dulu waktu saya sama Mogi, sama Imad, sama Fuad, Fakih, dan lain-lain. Artinya, wah ini sudah penumpangnya udah banyak. Maksud saya peluang mereka ya. Dan itu bau semua, soalnya ini peluang buat mereka sih. Akhirnya ya kayak begini. Mestinya kalau konsisten dulu nggak seperti ini dan kawan-kawan itu.
Apa yang disampaikan Bang Al itu sudah betul itu. Jadi gini, mereka ini merasa, katakan ini contoh ya, katakanlah ya, apapun yang mereka sekarang perjuangkan nih, mereka merasa diri benar, lalu mereka menang, katakanlah mereka menang nih, 1000% saya pastikan mereka juga akan tenggelam, karena yang dikatakan penumpang-penumpang itulah pemain-pemain utama yang ingin semuanya hancur. Itu. Makanya seperti buah busuk, kalau buah busuk itu nggak usah ditusuk-tusuk supaya jatuh. Yang namanya busuk kan juga jatuh sendiri. Jadi sebentar lagi tunggu saja, tinggal beberapa puluh hari lagi dari pihak para habaib, kalau umpamanya ada yang menanyakan tentang nasab segala macam, bilang aja, ya udah kami bukan keturunan habaib. Antum percaya silakan, nggak percaya juga masalah. Seperti itu aja. Makanya saya gitu saya bukan lagi Habib saya. Saya kan saya asli. Iya, solusinya satu, nggak usah ditinggalkan atau kita jelasin aja soto-sotoin. Di dropin aja, mendingan di apa ya? Ya kalau mau diladin boleh, itu langsung dihapus, bisa diulang-ulangin. Kalau udah kadung-kadung naik, hajar aja sekalian udah. Jangan mau sebagai yang diintegrasi, ngapain? Yang di bawah yang Memang mereka itu maling nasab semua. Gus Arya turun lagi, udah ngambil posting kan. Iya, tolong di tap layarnya ya sahabat-sahabat. Ini yang ada yang OMMG, ini labil di jiwa ini. Coba kita naikin dulu, kita lihat narasinya. Udah ketahuan. Mendingan jangan. Jadi istilahnya kalau orang gila kita ladenin, kita sama gilanya. Nah betul nggak ini siapa Raja Baginda? Kita ngadep orang kayak gitu kayak masuk rumah sakit jiwa gitu loh. Makanya saya pribadi pengen sekali memiliki kerja otak seperti mereka. Makanya saya minta diarahkan gitu loh. Kalau saya prinsipnya gini, karena mereka udah gila, maka saya setengah gila saya bikin gila sekalian, itu prinsip saya. Enggak, kalau aku sih lebih enak istilahnya sebagai muslim ya, istilahnya kita kembali lagi pada Al-Quran dan hadis. Kalau ada pertentangan, mendingan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. An-Nisa ayat 59 atau Al-Hujarat 10, 11, 12 gitu ya. Semua mukmin itu bersaudara. Kalau ada perselisihan, damaikan. Jadi gini Bang Bams, mereka ini sekarang cara mainnya mirip cebong-cebong yang waktu di komal-komal politik tuh. Iya. Cuman lebih parah. Pendukung Pak Jokowi. Ada korelasinya dengan politik juga. Ya, lebih parah mereka. Mereka lebih parah, lebih bingung itu. Dan yang lucu tadi pagi Bang Bams, Sinchan mulai bikin tema masalah nasab. Sinchan mana nih? Ada Sinchan lawan kita di komal-komal. Lawan Tadi dia live pakai tema itu. Wah gila dia orang. memang tujuannya gitu. Jadi istilahnya kata Babe Aldo bahwa tujuannya itu sebelum pelantikan ataupun Pak Jokowi lengser ada keributan sehingga untuk pelantikan Pak Prabowo itu diundur sampai bulan Desember kalau nggak salah, berarti ada tambahan waktu 2 bulan. Pengunduran itu bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Nah itu dia, makanya hindari konfrontasi, hindari istilahnya tentang pembahasan, kita adem ayem, toh akhirnya setelah dia lengser itu akan ada eksekusi. Siap. Asik. Masa gini, kalau misalnya chaos pun oleh kalau misalnya chaos, oke lah kalau chaosnya kecil bisa diundur. Kalau chaosnya besar, tidak bisa dilantik kamu. Iya. Itu harapannya seperti itu. Jadi seolah-olah akan menjabat diri adalah Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi sendiri adalah target utamanya. Sebenarnya Islam ini udah berapa kali diincar ya. Waktu kejadian ada yang meninggal itu di mana tuh? Di Manado kan? Yang waktu solidaritas tentang Palestina, kemudian berhadapan dengan Sangkuni, Sekuni, ya betul. Jadi itu adalah provokatif yang sudah mulai digaungkan, tapi alhamdulillah tidak tergerak gitu istilah Islam itu.
Kalau bergerak ya habis. Terus ada narasi seperti ini loh. Walaupun di di debat Robito itu yang seumpama Robito menang, ini kita sudah pintar maksud gitu loh. Kita tetap tidak percaya sama apa yang didebatkan gitu. Ya artinya dia kan tidak mau menerima kebenaran. Jadi yang bilangnya walaupun seluruh ulama di dunia mengakui kebahlawian, istilahnya dia tidak percaya. Mereka ini mempertahankan masanya gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi itu Sayyid, maaf seandainya yang saya sampaikan kalau ada ucapan yang kurang menyenangkan, istilahnya mudah-mudahan tidak terpancing. Mari kita redupkan terlebih dahulu karena tinggal sebentar lagi. Pertemuan Pak Prabowo dengan Kiai dengan Habib Lutfi sudah, kemudian pertemuan anak buahnya Pak Prabowo juga Dasko dengan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab juga sudah. Ini akan menemukan titik temu di situ. Ditambah lagi di mana mereka menggalang kekuatan, pertama dari Bansar, yang kedua dari Partai PKB, dan PKB ini sudah digagalkan. Jadi mereka semakin lemah. Jadi tinggal tunggu saja sebentar lagi. Amin. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Mama bisa. Ya, mau kemana? Mau keliling lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam, Mama. Terima kasih.